bahwa selama ini semuanya hanya sebatas asumsi-asumsi soal hanya dianggap sebagai petugas partai yang kemudian yang bisa memicu keretakan antara hubungan PDIP dan Pak Jokowi gitu loh Pak. Oh iya bos. Ini berarti soal proposal 3 periode aja, kira-kira begitu Bang ya? Jadi bukan karena selalu disebut petugas partai atau Enggak apa. lah, udahlah. Itu cuman kecap-kecap ini aja tuh. Karena Bukan di situ persoalannya Pak. Dibilang oh ini. Kalaupun toh ingin balik dengan PDIP ingin balik dengan Pak Jokowi, butuh waktu. Setelah Pak Jokowi hilang bulan madunya dengan teman kongsinya di 2024 ini Pak. Ini orang seperti figur Pak SBY nggak mau maju aja per hari ini, itu nggak ada titik temu. Apalagi jelas-jelas setelah 23 tahun bersama-sama, pisah jalan, cerai berai. Oke, welcome to Total Politik dan kita sudah bersama dua orang senior kita, ya. Lu kurang begitu sehat Enggak, apa ini emang gimana? gayanya kayak gini, emang lagi rebranding aja. Oh, yang tadinya semangat dan meledak-ledak sekarang oke, welcome to Total Politik dan kali ini sudah bersama Mas Hinton dan Adi Praitno. Habis dimarah-marahin orang kita di sini. Netizen senang kan? Iya. Siapa yang marahin sih? Itu yang baru habis balikin KTA pidato-pidato itu loh. Oh. Yang bikin Pak Utut Adianto agak lama gini Bang di sini Bang kan. Dipikir Pak Utut ini paling pidato ini 20 detik lah. Pidato 5,5 menit kan Pak Utut sampai gini kan. Aduh, lama juga di KTA dibalikin ini kan. Iya. Kemarin Bang Ara kesini. Oke, kita sudah bersama Mas Hinton Pasaribu dan Adi Pre. Ya, merdeka. Merdeka. Luar Gimana Bang? biasa. gimana situasi politik terkini, Bang? Ya. Ya, bapak-bapak yang tahu. Iya, apalagi kemarin deh kan kalau kita tahu ya baru informasi yang paling anyar itu Bang Ara nih kemarin mundur dari PD Perjuangan, balikin KTA segala macam ini kan. Lu apakah ini semakin memperkuat tesis lu bahwa Jokowi dan PDI udah talak 3? Karena alasannya Bang Ara, saya ikut Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi belum balikin KTA juga kalau gue lihat. Belum begini juga Pak Utut kan sama lagi. Grandmaster ini. Gimana Bang? Ya sebenarnya kalau mau jujur melihat hubungan Bang Ara dan PDIP ini kan sebenarnya sudah lama ya tak harmonis ya. Bahkan sudah terendus itu sejak 2014 yang lalu. Ketika ada isu soal Bang Ara sebenarnya masuk nominator orang yang dinilai punya kemampuan, punya kapasitas dan bahkan punya kesempatan untuk jadi menteri saat itu. Tapi konon juga tidak mendapatkan restu dari PDIP. Pasca itu orang juga menilai bahwa hubungan PDIP dan Bang Ara itu memang dalam tanda kutip ya. Itu ya sudah wassalam sebenarnya. Jadi kalaupun toh kemarin misalnya Bang Ara itu mengembalikan kartu anggota PDIP keluar dari PDIP, bagi kita yang melihat dari jauh nggak ada persoalan dan karena memang hampir kurang lebih 10 tahun hubungan keduanya itu bukan hanya dingin tapi membeku. Dan bahkan dalam banyak hal Bang Ara kan memang terkesan sudah dianggap bukan siapa-siapa sebenarnya di PDIP, elit juga bukan gitu ya. Pengurus teras juga bukan, ya, caleg juga bukan, dan bahkan ketika memberikan dukungan politik kepada Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu, fotonya kan sesaat setelah itu di take down. Ini menurut saya menebalkan satu keyakinan memang Bang Ara tanpa mengembalikan kartu tanda anggota PDIP-nya pun, publik sudah menilai bahwa ya memang Bang Ara sudah tak cocok dengan PDIP. PDIP dan Bang Ara merupakan dua hal yang saat ini satu sama yang lain itu ya sudah berbeda dan tak bisa diselamatkan lah hubungannya. Yang ramai itu karena saat ini adalah tahun politik. Seakan-akan mundurnya Ara itu dikapitalisasi gitu ya. Ini sebagai penebal bahwa misalnya di internal PDIP nggak solid. Padahal kalau kita runut ke belakang sebenarnya hubungan Ara dengan PDIP sebenarnya sudah lama nggak harmonis. Kan begitu Pak. Yang kemudian menjadi ramai itu apapun judulnya Bang Ara ini adalah anak gitu ya, dari salah satu senior dan pendiri dari PDIP gitu, Pak Sabam. Ini dua hal yang kemudian menurut saya kenapa pembicaraan tentang Bang Ara keluar dari PDIP itu ya relevan, kemudian ramai dan sampai hari ini terus menjadi perbincangan yang nggak henti-henti. Tahun politik dan Bang Ara adalah bagian dari putra
salah satu dari pendiri PDIP. Kan begitu Pak jalan ceritanya. Iya. Kalau kau bertanya apakah ini menjadi penegas bahwa Jokowi dan PDIP itu sudah talak 3, ya kalau bisa mau disebut ini talak 3 plus bahkan. Apa talak 3 plus Sudah talak 3 ditambah lagi gitu ya dengan sejumlah orang yang terafiliasi dengan Jokowi, tegak lurus dengan Jokowi juga keluar kan dari PDIP. Tapi kalau melihat kecenderungannya memang yang keluar dari PDIP sejak lama hubungannya dengan PDIP sudah tak harmonis Pak. Tanpa keluar sekalipun sebenarnya di PDIP sudah tidak terlampau berfungsi secara maksimal kan begitu. Budiman juga kan bukan siapa-siapa dalam tanda kutip, bukan elit, bukan pengurus teras dan kalau tidak salah tidak jadi caleg juga Bang ya. Ya memang begitulah PDIP kalau kita melihat dari jauh Pak. Memang ini partai kader yang memang agak tricky ya soal rekrutmen, kaderisasi dan step-step dalam menjadi anggota partai. Jadi tergantung kekuatan iman politik di internal gitu ya. Sejauh mana dia bertahan ketika tidak menjadi apa-apa, apakah akan tetap keluar ataupun tidak. Karena banyak juga kan senior-senior di PDIP gitu, tidak jadi apa-apa dalam tanda kutip tapi terus bertahan, terus menjadi bagian dari partai ini. Tapi overall ya tentu publik semakin menebalkan satu keyakinan ya bahwa ini adalah wujud nyata dari talak 3. PDIP dan Jokowi, Jokowi dan PDIP. Kira-kira begitu Pak. Iya, meskipun secara administrasi nggak ada perubahan sama sekali antara Pak Jokowi dan PDIP, tapi ya ini secara faktual ini de facto-nya memang udah talak 3 ya. Ya soal administrasi itu kan soal teknis saja sebenarnya. Mengembalikan kartu anggota, menyatakan Dipecat, keluar dari partai ataupun dipecat itu kan hal teknis. Surat menyurat aja ya. Betul. Ya kalau kita melihat kecenderungan politik, hati dan pikirannya ya, Pak Jokowi sudah tak sejalan dengan PDIP. Kan saya menyebutkan 3 hal sesuai dengan talak 3 itu. Pertama, misalnya Pak Jokowi jelas tak sejalan dengan keputusan politik PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden. Kan begitu jalan ceritanya Pak. Padahal di PDIP itu siapapun judulnya mau presiden, kemudian anggota dewan, mau menteri, mau gubernur, bupati, wali kota, akar rumput, kader biasa, mesti tegak lurus dengan keputusan partai. Tapi Jokowi tidak melakukan ini untuk Pilpres 2024. Itu kan unsur yang pertama. Kedua, ketika deklarasi pasangan Ganjar dan Mahfud gitu, plus ditambah dengan Kaisang yang kemudian menjadi salah satu kader dan ketua umum PSI, itu kan menjadi penebal. Yang kedua, betapa memang sikap politik Pak Jokowi itu sudah mulai tak sejalan lagi dengan PDIP ya. Bahkan yang ketiga, hari ulang tahun PDIP yang ke-51 yang cukup spesial dirayakan oleh semua kader-kader PDIP, Pak Jokowi bukan hanya tak hadir. Kasih kiriman bunga dan ucapan selamat pun tidak gitu Pak. Justru yang mengucapkan selamat itu Pak Anies Baswedan. Untuk sejarah ya pertama kalinya nih Pak Anies ini nggak pernah muji PDIP dan tak pernah memuji Mbak Megawati Soekarno Putri. Tapi dalam momen hari ulang tahun yang kemarin tiba-tiba Pak Anies memberikan satu statement, ucapan selamat dan memuji Megawati sebagai sosok pejuang demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda secara diametral dengan Pak Jokowi yang secara administratif per hari ini juga masih kader PDIP, hadir pun tidak, kasih video pun juga tidak, kasih karangan bunga pun juga tidak gitu loh Pak. Posting di Instagram aja nggak ada ya. Biasanya Pak Jokowi hari-hari apa aja dia posting gitu ya. 3 unsur inilah kemudian saya ingin mengatakan ini adalah talak 3 antara Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi. Kalau mau ditambahkan dengan keluarnya Ara yang alasannya ikut Jokowi, talak 3 plus. Gila. Gimana Bang Masinton? Komentar dulu. Talak 3 plus sudah nih katanya. Karena Bang Ara udah jadi Bang Ara menambahkan plus-plusnya kalau kata dulu almarhum Kasino di Warkop DKI itu sudah jatuh tertiba tangga tertiban gardu katanya. Gimana Bang? Kalau PDI Perjuangan itu orang berpartai itu karena keyakinan berideologi, bukan karena kepentingan. Artinya itu PDI Perjuangan itu ya keyakinan ideologinya dalam memperjuangkan kaum marhain itu yang dibahasakan sekarang itu ya wong cilik, itu rakyat kecil. Jadi kalau di PDI Perjuangan itu orang berpartai itu dia punya kesadaran berideologi. Nah dalam proses itu ya tentu satu keyakinan perjuangan yang ideologis kan dia memang butuh daya tahan, kemudian konsistensi, ya kan, dan
punya keyakinan kuat dalam perjuangan bersama itu. Jadi umpama dalam sejarah PDI Perjuangan ya, ketika dalam masa masih PDI, nah itu loh, ya selalu digoda-goda kadernya untuk ikut kekuasaan atau berjuang bersama rakyat. Nah, ya itu aja tuh. Nah contoh umpama ketika dalam sejarah PDI itu, kemudian PDI Pro Suryadi contohnya, nah itu digoda kemudian ikut kekuasaan. PDI Pro Mega yang kemudian menjadi PDI Perjuangan, ya ikut di garis perjuangan kerakyatan itu, di garis perjuangan demokrasi. Jadi bagi kami umpama persoalan masih di PDI atau tidak, ya itu persoalan pilihan politik. Nah kalau kami ketika di PDI Perjuangan bukan sekedar pilihan politik ansih semata, tapi pilihan politik dan keyakinan yang memiliki satu ideologi perjuangan bersama, yaitu memperjuangkan kaum marhain itu atau rakyat kecil itu. Kayak begitu. Nah dalam organisasi kepartaian ini biasa. Kan gitu ya. Kalau dari Golkar umpama menyempal, ya jadinya Nasdem, jadinya Gerindra, kan gitu ya. Ada jadi Hanura. Nah kalau orang keluar dari PDI ya rata-rata ya jadi kaya. Itu konsekuensi logis biasanya ya. Iya, artinya dalam kalau kita lihat fase-fase dari PDI Perjuangan, ya orang menyempal dari PDI Perjuangan, ya tidak juga menjadi sebuah kekuatan politik kira-kira gitu loh. Bang, tapi kalau lu tadi bicara ideologi, salah satu alasan Bang Ara kemarin yang diungkapkan di depan saya dan Ari itu karena merasa bahwa Pak Jokowi lah yang rasa-rasanya lebih cocok menjadi pewaris dan secara faktual menjalankan ajaran-ajaran Bung Karno secara konsekuen. Nah, gitu. Menurut lu gimana tesis itu? Menurut Bang Ara, sehingga Bang Ara yang dia menganggap bahwa beliau berpolitik dengan ideologi, terutama ideologi Soekarno, ya merasa bahwa Pak Jokowi lebih Soekarno lah, kalau bisa dianggap gitu. Menurut lu gimana? Personifikasi ajaran itu ya enggak itu menurut saya sih. Kan pada nilai. Itu bukan berbasis pada person, pada nilai. Konsistensi, konsekuensi perjuangan dan lain-lain itu pada nilai, bukan pada person. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat menurut saya tidak sesederhana itu kemudian mengkerdilkan ya atau mereduksi pemaknaan dari perjuangan ideologi Bung Karno tadi. Itu loh. Bung Karno jelas spiritnya itu ya. Kalau kita baca ya bagaimana memperjuangkan satu bangsa begitu ya. Bisa mandiri, bisa setara dengan bangsa lain. Ketika kita merdeka kan dibangun oleh Bung Karno, dan beliau menampakkan dengan anggaran yang sangat minim ya. Gitu loh. Kita mampu membangun yang sekarang kita lihat warisannya tuh ya. Seperti jembatan Ampera. Iya kan? Gelora Bung Karno dan lain-lain. Itu loh. Dengan anggaran yang sangat minim. Beliau mampu memerankan posisi diplomasi yang setara. Bahkan kemudian mampu menjadi pelopor buat bangsa-bangsa terjajah untuk berjuang memerdekakan bangsanya. Ya jauh lah. Kira-kira gitulah ya. Artinya menurut saya sih nggak bisa direduksi begitu. Bung Karno hidup melampaui zaman. Cara berpikirnya sangat visioner dan futuristik gitu loh. Nggak bisa dengan hal-hal teknis. Itu. Nggak bisa diapakan dengan hal-hal yang sangat teknis. Ya, pekerjaan ala mandor gitu ya. Dengan satu proyeksi besar ya yang kita sekarang ya kita bisa merasakan tuh bahwa Bung Karno orang yang hidup gagasannya yang hidup melampaui zamannya.
Kan itu Pak. Jadi Anda ini merasa jauh panggang dari api. Ya, jauh lah. Yang satu punya konsep besar tentang sebuah bangsa, yang satu pelaksana teknis. Jauh. Ya kan Pak Jokowi katanya ada bikin IKN, tuan rumah Piala Dunia, hal-hal yang strategik yang bisa ya sama aja bangun infrastruktur lintas Jawa, Indonesia sentris, bangun Papua, itu kan sebenarnya juga kalau kata Bang Ara, ya itu yang the dream of Soekarno kan yang kemudian dilaksanakan oleh Kepentingan nasional di atas segalanya. Iya. Lah iya, jadi begini, ya hal-hal yang umpama membangun infrastruktur dan lain-lain, ya itu memang keharusan kok. Gitu loh. Ide besarnya apa? Bicara ide besarnya apa? Hal-hal teknis itu menjadi keharusan buat kita, Pak. Ide besar kita apa? Umpama bagaimana kita menjadi satu bangsa ya di tengah-tengah pertarungan geopolitik internasional, umpama mempelopori ASEAN dah. Gitu ya. Bagaimana merangkum ASEAN menjadi kita leadernya yang mampu menguatkan peran diplomasi internasional kita. Ya, bukan hanya sekedar politik tapi ekonomi, perdagangan dan pertahanan itu kita menjadi satu role modelnya. Gitu. Nah, menurut aku jauh lah. Bung Karno dengan gagasan besar ya kalau ya jauh lah, maksud saya nggak bisa direduksi apa. Yang satu ya dalam aspek melaksanakan kerja teknis ya. Gitu loh. Nah, Bang Adi, kan kita tahu ya setelah reformasi itu muncullah PDI dengan tagline Partai Wong Cilik waktu itu sebagai antitesis dari politik priainya Golkar pada Orde Baru, yang mana itu pejabat-pejabat pemerintah, kelompok kekaryaan, elit lokal yang menjadi bagian dari Golkar gitu. Sementara PDI itu adalah partai yang merupakan suara akar rumput ketika itu, yang merupakan yang kemudian dalam kampanyenya menarasikan soal Wong Cilik gitu. Nah, ini yang terjadi nih sekarang malah sebaliknya nih. Ketika talak 3 kayak kata Anda itu, ya kan? Itu malah Golkar yang kemudian salah satu partai yang membawa Pak Jokowi masuk ke dalam iklan politiknya gitu kan. Nah, kita coba lihat iklannya nih. Bang Adi minta komentarnya nih. Terima kasih atas segalanya bersama kita, pastikan terus melangkah karena cinta akan mengikat rasa untuk selalu saling percaya. Berdua dalam cita. Nah, gimana? Mulai diakuisisi nih. Mulai diangkut orang lain, kawan nih kan. Jadi apa pertanyaannya nih? Ya itu, apakah ini juga strategi untuk mengambil Pak Jokowi yang udah mulai talak 3 ini, semua partai jadi berebut gitu. Nah, saya kurang tahu persis ya. Kalau disebut sebagai upaya untuk mengakuisisi, apakah Pak Jokowi akan dikuningkan secara struktural ataupun tidak? Ini tentu rumit ya, karena Golkar ini kan partai mapan, partai lama dan hampir setua dengan bangsa ini kan berdirinya. Pernah jadi pemenang, turun naik elektabilitasnya. Kan kalau kita menyebut istilah akuisisi itu sebenarnya seakan-akan Pak Jokowi menjadi bagian dari Golkar, entah apapun kapasitasnya. Entah dewan pembina, entah penasehat spiritual dan seterusnya, itu lain-lain hal. Kan kita tidak tahu. Satu-satunya cara yang paling bisa kita jelaskan ketika ada Pak Jokowi dalam iklannya Golkar, mungkin itu bagian dari cocok tanam elektabilitas juga, supaya pemilih-pemilih Pak Jokowi non PDIP juga secara masif hijrah dan migrasi menjadi bagian dari pemilih Golkar. Tentu dalam konteks ini Golkar kan juga sedang struggle betul dengan partainya. Karena Golkar tentu tidak hanya elektabilitas partainya cuma 11 ataupun 12. Di 2024 pasti ada target yang jauh lebih kuat.
Oleh karena itu satu-satunya cara adalah bagaimana mengkapitalisasi pesona Jokowi yang per hari ini diyakini memang tingkat kepuasannya di atas 80%. Karena kalau mau jujur sebenarnya pemilih Pak Jokowi non PDIP pilihan politiknya kan agak sedikit sulit untuk ditebak. Apakah dia ke PSI, apakah dia ke Gerindra, apakah dia ke Golkar, ataukah dia ke ke PAN atau partai-partai pendukung lain. Itu tidak bisa disimplifikasi per hari ini. Tapi gesture antara Pak Jokowi dan Golkar gimana menurut? Ya kalau melihat gesturnya itu saya ini melihat bagian dari upaya untuk mendapatkan faedah elektoral di 2024 bagi Golkar. Itu aja kok. Tentu Golkar sedang berhitung betul karena banyak pemilih Jokowi yang sampai saat ini iman politiknya belum mantap memilih partai mana ya. Kalau bisa sebelum pemilih Pak Jokowi non PDIP ini ke tempat yang lain tentu perlu dikuningkan juga nih Pak Jokowi gitu kan. Tapi ingat yang bikin iklan kayak gitu kan bukan Golkar. Ada PAN juga di situ yang mengatakan syukron. Terima kasih dan thank you ke Pak Jokowi yang dinilai sebagai presiden yang cukup kompeten ya membuat bangsa ini maju secara ekonomi, UMKM dan seterusnya. Ingat, PAN juga kan sedang struggle bagaimana elektabilitasnya naik bukan hanya lolos parlemen. PSI malah ada Jokowisme kan. PSI bukan hanya Jokowisme, Pak. Yang ikut Jokowi pilih PSI, jauh lebih ekstrim ini. Jauh lebih ekstrim. Jadi kalau harapannya ingin mendapatkan pemilih Pak Jokowi di Pileg, Golkar ataupun PAN harus mengubah tagline-nya. Kalau Anda tegak lurus ke Pak Jokowi, pilihlah Golkar. Kalau Anda tegak lurus sami'na wa ta'na kepada Pak Jokowi, pilihlah PAN. Kan itu aja, Pak. PSI ini jauh lebih strength. Ini yang saya kira memang kalau kita melihat dalam konteks bahasanya kau berdua ini soal akuisisi, satu-satunya yang bisa kita tangkap adalah bagaimana para pendukung Pak Jokowi itu secara kepartaian memilih Golkar salah satunya dan juga ada PAN. Atau jangan-jangan, Pak, bagi saya ini bukan soal akuisisi mendapatkan elektoral. Ini sepertinya efek dari setelah Pak Jokowi bertemu dengan ketua umum partai pendukung paslon nomor 2. Saya menduga ini juga jangan-jangan sebagai upaya untuk mengamplifikasi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia yang masih belum tahu bahwa Pak Jokowi itu pilihan politiknya adalah Prabowo Subianto dan Gibran gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya, karena begini, ada kawan dari PSI, Bang Bro Andi Budiman mengatakan masih banyak masyarakat yang puas dengan Pak Jokowi tapi nggak tahu kalau pilihan politik Pak Jokowi itu sebenarnya lebih condong kepada Prabowo dan Gibran. Kalau itu rumusnya maka relevan. Bahwa ketika Pak Jokowi muncul iklannya bersama Golkar, muncul iklannya misalnya bersama dengan kawan-kawan PAN, ini kan sebagai upaya bahwa ingin menunjukkan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya sudah total ya memberikan dukungan politiknya kepada paslon nomor 2. Bagi saya ini buah dari bagaimana pertemuan Pak Jokowi dengan ketua umum partai ya beberapa waktu yang lalu setelah ketemu dengan Prabowo, besoknya ketemu dengan Pak Erlangga, sorenya kemudian ketemu dengan Pak Zulhas. Meski pertemuan ini kan menyisakan begitu banyak pertanyaan, kapan misalnya Demokrat ada iklannya Pak Jokowi di situ gitu. Jangan sampai ada kesan bahwa Demokrat dalam koalisi nomor 2 ini anak tiri gitu loh, Pak. Atau partai yang tak terlampau dianggap. Kan itu juga pertanyaan-pertanyaan. Jangan-jangan ini kan demand-nya, jangan-jangan Demokratnya nggak mau kan. Jangan-jangan Demokratnya itu hanya mau dukung Prabowo tapi tidak Gibran, jangan-jangan begitu. Tapi kan diantara semuanya itu ya kalau PSI kan ada anaknya Jokowi gitu ya, anaknya Presiden Jokowi. Tapi kalau diantara semuanya ya yang seringkali Presiden itu kayaknya memang punya hubungan emosional sama Golkar kayaknya ya, datang ke acara Golkar, joget-joget di situ pakai dasi kuning. Ya selain Golkar, PAN saya kira sejak awal mempertemukan sejumlah partai pendukungnya juga di bulan Ramadan, pasca bulan Ramadan juga kantor PAN. Dan bahkan PAN jadi tuan rumah kan mempertemukan partai-partai pendukung Pak Jokowi. Saat itu non PDIP yang kebetulan berhalangan hadir. Caimin masih bersama tuh. Masih bersama saat itu yang semua partai itu mengatakan kita semua adalah timnya Pak Jokowi. Iya, kecuali Nasdem waktu itu nggak ada ya. Iya, itu sebelum Israel menggempur jalur Gaza. Gimana Bang Inton? Ini tesis pertama nih soal talak 3 nih, lu setuju apa nggak nih Jokowi sebenarnya sama PDI udah talak 3 nih? Yang kedua, salah satu kader terbaik PDI Perjuangan yang 2 kali jadi presiden ini. Nah, begini. Mumpung ingat, kenapa saya menggunakan istilah talak 3? Tentu saya sedang mencari kira-kira apa istilah yang pas
untuk menggambarkan hubungan antara Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi. Orang kan menyebut ini ada indikasi keretakan, ini ada disharmonisasi, ada kontroversi hati macam-macam. Tentu saya tidak mau mengulang istilah-istilah itu. Muncul di benak saya karena kebetulan kita nenek YIN dan menten pesantren kan, cocok kayaknya untuk menyebut ini sebagai bagian dari talak 3. Iya, benar-benar. Ini aja ya. Apa namanya? Marketing politik ya, marketing politik. Gimana Bang Inton? Ini lu lihat fenomena ini gimana? Soal Pak Jokowi yang udah diperebutkan sama orang lain dan tadi tesis ini nih, udah talak 3 nih sebenarnya. Betul gak sih sebenarnya? Nggak tahu talak-talakan itu. Itu persoalan, bukan persoalan di PDI dong. Nggak, PDIP-nya juga udah merasa bahwa Pak Jokowi udah bukan bagian dari keluarga atau udah out group atau gimana sih perasaan PDI ini kebatinannya dengan Pak Jokowi ini? Ya kalau kami kan jelas ya, artinya tuh garis politik kami itu ya apa yang sudah diputuskan. Kan itu. Pilpres umpama dalam konteks Pilpres ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya kami di situ aja tuh. Ya di luar itu kalau ternyata umpama Pak Jokowi mendukung di luar itu ya berarti ya udah nggak mau berjuang sama PDI kan itu aja. Ya, tapi nggak merasa ada kerugian Bang dengan PDI yang makin berjarak dengan Pak Jokowi sehingga partai-partai lain yang mencoba mengambil segmentasi Pak Jokowi yang non PDI, yang mana itu kalau Pak Jokowi dia ada di PDI mungkin akan menjadi pemilih PDI juga orang-orang ini gitu. Iya artinya gini ya, kalau dilihat dari sejak awal lah kalau saya lihat tuh, ini kan umpama dalam konteks Pilpres Pak, kan ada putranya yang calon sama yang lain, gimana menjelaskan itu? Iya kan? Gak mungkin dong kita bilang umpama dia akan bersama Ganjar Mahfud sementara putranya berpasangan sama yang lain. Gimana penjelasannya? Ya kalau kata Pak Ganjar kan selama belum statement saya yakin Pak Jokowi masih sama saya kata Pak. Nah iya makanya. Iya kan. Itu kan kita kan ya harusnya kan artinya kalau masih bersama PDI Perjuangan contohnya ya ayo dong menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya ya. Ya kan itu aja tuh. Nah, terus gimana penjelasannya lagi? Jadi terserah orang menginterpretasikan ini keretakan, talak 3 atau apa ya, silakan simpulkan sendiri ya gitu Ya, Bang. silakan aja. Enggak, prinsip dalam PD Perjuangan itu ya, kita kan politik itu tidak semata-mata ansih jabatan dan kekuasaan. Ya itu loh. Nah, dalam politik itu kan ada rakyat di sana. Iya ya. Mekanisme politiknya juga sudah diatur dalam satu mekanisme yang demokratis. Kita sudah mengambil jalan sejak reformasi itu, kita mengambil jalan demokrasi. Politik itu bukan sekedar pelanggengan kekuasaan, apalagi pemilu dijadikan sarana pelanggengan kekuasaan. Kan ya itu juga apa? Nah terus kalau umpama katakan nih, kalau PDI Perjuangan ingin kekuasaan ansih terus mengabaikan faktor yang elementer tentang demokrasi yang sudah kita putuskan sebagai jalan untuk bangsa ini bergerak maju sebagai bangsa yang modern ke depan, bangsa yang beradab. Dengan demokrasi itu kita membangun keadaban. Ya, kalau kami pragmatis aja dalam aspek kekuasaan tadi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat yang sudah kita sepakati dalam konstitusi kita yang sudah kita amandemen, kami dukung aja 3 periode. Kenapa? Kami dukung penundaan pemilu. Nah, itulah. Tapi kan PDI Perjuangan tidak mengambil langkah itu, Pak.
Kita nggak ingin ya bangsa ini kemudian terjerembab ke langkah yang itu mundur, bukan lagi jalan tempat ya, mundur ke belakang. Kita sudah setelah reformasi kita mengambil jalan demokrasi. Apapun itu, politik itu adalah bagian dari membangun keadaban, budaya dan pergerakan politik itu ya harus dalam etika itu tadi, Pak, nilai-nilai demokrasi tadi itu. Nah, kalau kita lihat umpama mana tuh 2022 pada deklarasi itu partai-partai itu. Deklarasi apa? Ya penundaan pemilu. Ya. Partai-partai Ngasih ide bukan deklarasi. Ini ngasih ide ke publik. lah, udahlah. Kasih ide tuh ya deklarasi deh. itu kan tinggal bahas aja gitu loh. Coba Test the water, test the water. Gitu loh, Pak. Apa bagi PDI Perjuangan ikut nggak dalam pusaran itu? Walaupun secara elektoral, gitu ya. Kalau secara kekuasaan kepartaian, dampak besar itu ada di PDI Perjuangan, Pak. Tapi PDI Perjuangan ya Bu Mega tidak mengambil langkah pragmatisme politik kekuasaan semata. Bahwa politik kita ini bukan sekedar jabatan dan kekuasaan, Pak. Nah itu yang mungkin ya bagi orang yang atau orang yang berpikir pragmatisme pendek gitu ya. Kenapa? Ya sama kan pertanyaan situasi hari ini, kenapa PDI tidak mengambil langkah itu, Pak? PDI berjalan di garis demokrasi, Pak. Hal yang prinsip dan elementer. Bisa dibayangkan kalau PDI ikut dalam ikut dalam skenario kekuasaan politik, pelanggengan jabatan dan kekuasaan tadi. Terus di mana tuh kedaulatan rakyat kita? Ya ini memang pilihan yang nggak mudah, tapi harus dilakukan. Tapi Pak. kan itu bisa dikomunikasikan secara internal ke Pak Jokowi sebenarnya, Bang. Skenario 3 periode itu udahlah. Ini dari 2021 Pak digarap sejak masa Covid. 2021 itu. Jadi ini nih sampai kita bicara sampai ke 2023 putusan MK ya. Itu yang saya bilang tuh enggak. Ini bukan yang berdiri sendiri, Pak. Hasil hari ini. Hari ini tuh dari proses yang diskenariokan lama, Pak. Sejak masa Covid di mana kita masih Covid, Pak, ya. Menangani Covid apa segala macam. Di pusat kekuasaan itu merancang bagaimana 3 periode. Itu 2021, Pak. Coba dikomunikasikan tuh ke partai-partai politik dan coba dibahas secara informal di MPR tuh. Bagaimana utak-atik konstitusi tadi. Kemudian 2022 Februari buka aja semua dokumen ini. Golkar setuju dengan penundaan pemilu. Setelah tadi utak-atik 3 periode itu kan mulai muncul penolakan gitu. Elemen civil society, akademisi menolak 3 periode. Kemudian awal Februari ya 2022 muncul penundaan pemilu. Golkar setuju penundaan pemilu. Walaupun dibilang mencoba mewacanakan dengan berbagai alasan bla bla bla, PAN mendukung penundaan pemilu dan juga PKB mendukung penundaan pemilu. Tapi ya kemudian PDI Perjuangan di mana, Pak? Nggak setuju. Saya juga di Total Politik ngomong tentang skenario itu. Nah itu. Nah kemudian ini kita lihat rangkaian tahun per tahun ya. 2021 3 periode, 2022 deklar penundaan pemilu, 2023 keluar tuh MK pelanggaran etik tadi. PDI Perjuangan di mana, Pak? Gitu. Iya. Kan bisa dicalonkan. Tapi PDI Perjuangan tidak mengambil langkah itu, Pak. Memang yaitu politik dengan satu keyakinan ideologi nggak tahu, mungkin nggak populer kali ya. Tapi bangsa ini harus dijaga dengan satu
Ya. keyakinan, nilai, hal-hal yang prinsip buat perjalanan bangsa ini ke depan, Pak. Dan PDI merasa Pak Jokowi punya kontribusi dalam skenario-skenario tadi. Sehingga mungkin sejak saat itulah PDI dan Pak Jokowi ini mulai ada jarak yang menganga gitu. Saya tidak mau bicara itu, tapi ada skenario dari pusat kekuasaan yang ingin melanggengkan itu. Langgangan itu, menskenario itu dari 2021, Ya. 2022 dan kemudian hingga MK itu, Pak. Jadi bukan karena selalu disebut petugas partai atau Enggak apa. lah, udahlah. Itu cuman kecap-kecap ini aja tuh. Karena Bukan di situ persoalannya, Pak. Dibilang, oh ini karena direndahkan. Dia kan itu ya. Kan yang sampai ke publik itu memang Iya. Pak. Sakit hati. Kalau nggak Sakit ada hati. PDI ini Pak Jokowi ini sedih Ya, loh. ini. Ditunjuk-tunjuk. Ditunjuk. Bukan itu, Pak. Ditunjuk, disebut petugas partai. Saya rasa kalau PDI setuju dengan 3 periode pasti penjelasannya beda lagi, Pak. Ya itu aja tuh. Enggak, kalau kita kan, kalau aku terbiasa itu bicara yang bukan yang basa-basinya gitu, tapi substansi dan esensi dari yang hari ini itu ya itu tadi, Pak. Politik pelanggengan kekuasaan itu. Dan itu sudah diskenariokan sejak 2021. Ini ditonton banyak orang loh, Bang. Loh iya, Berarti ini retaknya hanya karena soal proposal 3 periode, bukan karena petugas partai. udahlah. 2021, 2022 buka aja semua filenya tuh, Pak. Saya ketika muncul partai mendeklar penundaan pemilu, pada saat paripurna aku sampaikan tuh. Ketika ini ada skenario pelanggengan kekuasaan, ingin mengotak-atik apa yang sudah kita sepakati dalam konstitusi kita, datangnya dari pusat kekuasaan itu adalah sikap tiran. Tapi kalau datang dari rakyat, ya itu bisa kita pandang sebagai sebuah aspirasi. Tapi ini kan datang dari pusat kekuasaan, Pak. Dengan mengotak-atik itu. Dengan menggunakan approval rating tadi kan. Ya, ya. Karena kan begini, Bang, santer kan yang sampai ke publik, ke kita semua. Kenapa misalnya sikap Pak Jokowi itu mulai tidak sejalan dengan PDIP, ya? Itu karena selalu diposisikan sebagai petugas partai. Sementara Pak Jokowi adalah presiden, iya kan? Suka ditunjuk-tunjuk, bahkan terkesan ya seperti anak kecil di depan orang tuanya. Kan Nggak itu mau. Wah, kita kalau dalam- kalau kasih 4 merasa direndahkan ya. dalam konteks Gitu. itu. Kalau dalam filsafat apa itu kan simptom. Hal yang mendasarnya kan Bukan itu. esensinya adalah pelanggengan kekuasaan, Pak. Kalau kata Bang Kalau Zulfan itu ada alasan- laten dan manifest. Iya, kan? Nah. kalau 1001 alasan kan bisa dibangun untuk membenarkan langkah itu. Berarti pernyataan Bang Masinton ini clear dan fix gitu ya. Bahwa selama ini semuanya hanya sebatas asumsi-asumsi. Soal hanya dianggap sebagai petugas partai yang kemudian yang bisa memicu keretakan antara hubungan PDIP dan Pak Jokowi gitu loh, Pak. Oh iya, Bos. Ini berarti soal proposal 3 periode aja. Kira-kira begitu, Bang ya? Lah iyalah. Oh. Kan dari 2021, Pak. Saya kan di DPR. Kita juga anggota MPR kan. Kita kan dengar itu, Pak. Maka terus kemudian 2022 partai deklarasi. Kemudian kita diskusi 2022 juga itu, Pak. Bulan Juni kalau nggak salah. Iya. Yang Anda minta semua orang klakson bilang, turun iya. ke jalan ya kan? Iya kan? Bunyikan Yang klakson 3 skenario Anda. pada saat itu kan. Ada Mr. Q tuh Anda bilang Iya. gitu kan. Mr. Q pada saat itu adalah bagian dari yang mengoperatori, ya, menggaungkan, membunyikan seakan-akan dari masyarakat tuh tentang 3 periode penundaan pemilu. Itu yang saya sampaikan, skenario tentang 3 periode penundaan pemilu dan menciptakan boneka. Iya. Iya kan? Dan kemudian kan ya di MK itu. Ya. Nah, berarti sejak masa-masa itu sebenarnya PDIP dan Pak Jokowi udah merenggang ya Bang ya sebenarnya. Udah nggak sejalan dan nggak bersama lagi dong sebenarnya. Kalau PDI Perjuangan tidak merasa merenggang, PDI Perjuangan tetap menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, Pak. Karena esensi dari kita bernegara adalah berkonstitusi, Pak. Kalau konstitusi ini kita tabrak semau kita karena kita punya kekuasaan dan merubah itu, dan terus jadi apa bangsa ini, Pak? Bubar, gitu loh. Nah,
PDI Perjuangan harus menjaga itu, Pak. Kalau kemudian orang yang tadi merasa terganggu ya dengan skenarionya tadi kemudian mencoba menjauh, ya itu bukan urusan PDI Perjuangan, Pak. Bahwa PDI Perjuangan adalah menjaga bagaimana demokrasi berjalan dengan sistem, aturan, sesuai dengan mandat konstitusi melalui reformasi itu. Nah, Bang Adi, ini dengan apa yang terjadi ini yang diceritakan Bang Masinton ini kan pada faktanya adalah keretakan, entah alasannya apapun ya, banyak kontroversi, tapi Bang Masinton mengklarifikasi tadi. Tapi gini, ini orang-orang yang bersujud syukur gara-gara kejadian ini nih ya, gimana cara memanfaatkan apa namanya keretakan ini sebagai berkah atau faedah elektoral yang Kalau bola itu di bola ini Bang, memanfaatkan bola muntah ini kan. Nah, kemelut depan gawang ini Bang. di antara nama-nama Golkar, PSI sama PAN tadi yang Anda sebutkan kan. Ya kalau bicara tentang kemana kira-kira berkah atau faedah elektoralnya Pak Jokowi, kalau bicara tentang kepartaian nyaris tak ada satupun partai pendukung Prabowo dan Gibran per hari ini mendapatkan suara yang signifikan. Karena kalau melihat kecenderungan rata-rata misalnya Gerindra itu naik karena faktor Prabowo Subianto, bukan karena faktor Pak Jokowi. Ataupun Golkar, salah satu kekuatan, anatomi kekuatan politik dari Golkar itu kan bukan pada figur kunci, tapi pada kerja-kerja caleg dan struktur partainya. Golkar ini kan tidak terlampau melihat siapa yang jadi ketua umum, siapa yang kemudian menjadi leader personal yang dinilai punya magnet, tidak. Golkar itu kuat. Bahkan ketika tidak punya jagoan di Pilpres sekalipun seperti 2019, dia runner up loh suaranya di DPR. Itu artinya apa? Soliditas, kekuasaan dan mesin partai itu adalah satu modal politik yang sejak awal dimiliki oleh Golkar, Pak. Jadi bukan karena ada limpahan dari suara Pak Jokowi. Bahkan kalau kita membaca survei-survei misalnya, orang yang terafiliasi puas dengan Pak Jokowi atau memilih Jokowi 2019 yang lalu, ya tidak ada korelasi positif dengan dukungan politiknya terhadap Golkar untuk 2024. Begitupun dengan PAN. Kita tahu pemilih PAN itu kan sangat anti dengan Pak Jokowi. Iya kan? Itu berjarak secara diametral. Pemilih PAN itu memang lebih banyak ke Prabowo Subianto 2019 dan di 2024 itu memang banyak ke Pak Anies Baswedan. Jadi kalau mau disimplifikasi sebenarnya siapa yang kira-kira mendapatkan faedah elektoral dari talak tiga lah kira-kira begitu antara Jokowi dan PDIP. Kalau bicara tentang kepartaian PSI. Jadi banyak pemilih-pemilih Pak Jokowi yang non PDIP itu ke PSI dalam banyak hal. Ya, meski persentasenya tidak terlampau yang non PDIP atau yang pindah dari PDIP? Non PDIP dan yang pindah ke PDIP mungkin ya seperti Bang Ara dan seterusnya. Tapi secara umum memang lebih banyak ke PSI ketimbang partai-partai yang lain. Kalau bicara Pilpres tentu yang mendapatkan faedah elektoral adalah Pak Prabowo Subianto. Karena suara Pak Prabowo dulu sebelum ada deklarasi dengan Gibran Rakabuming Raka kan suaranya di kisaran angka 34-35%. Tapi ketika ada deklarasi ada banjir besar elektoral gitu ya yang kemudian membuat Pak Prabowo yang awalnya cuma 35 kemudian naik secara signifikan mencapai 44-45% gitu loh Pak dalam konteks Pilpres. Tapi ingat pemilih Pak Prabowo itu tidak otomatis memilih Gerindra. Tidak otomatis kemudian memilih Golkar ataupun PAN dan sedikit yang memilih PSI. Oleh karena itu, pemilih Pak Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu, kalau mau dibagi dua sebenarnya adalah mereka mayoritas pemilih PDIP dan pada saat yang bersamaan adalah mereka non-partisan. Di mana mereka secara party ID atau identitas kepartaian memang tidak teridentifikasi ke salah satu partai manapun. Oleh karena itu ya tak mengherankan kalau belakangan para pendukungnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran mencoba untuk ya mengkapitalisasi, ya, mengakuisisi supaya magnet Pak Jokowi itu lari ke partai politik pendukung nomor 2, Pak. Maka tak mengherankan kalau kemudian PSI dalam banyak billboard, baliho dan bannernya di situ ada Pak Jokowi. Siapa yang rindu dengan Pak Jokowi atau cinta dengan Pak Jokowi, tegak lurus dengan Pak Jokowi, pilihlah PSI. Partainya Jokowi adalah PSI, itu banyak Pak. Nah Golkar, PAN kalau ingin mendapatkan faedah itu sepertinya juga harus menggunakan tagline yang juga agak nendang dalam tanda kutip, yang dimana penegasannya sebagai partai politik yang tegak lurus kepada Jokowi juga harus mulai dibunyikan. Tadi itu keberhasilan apa
tagline-nya dia keberhasilan ekonomi Jokowi adalah keberhasilan Golkar. Iya. Iya, artinya apa? Bahwa Golkar sebenarnya ingin semakin men-12-kan antara Golkar dengan Pak Jokowi. 11-12 kan. Mumpung Mas Hinton lagi agak berjarak. Kalau mau jujur sebenarnya Pak Jokowi adalah pemain bebas transfer per hari ini. Karena belum menentukan pilihan politiknya kemana secara kepartaian administratif ya. Bahwa secara administratif keanggotaan mungkin ada di PDIP, tapi kan kepentingan partainya tidak ada. Atau afiliasi partainya tidak ada. Jadi wajar kalau kemudian Golkar gerak cepat bahwa siapapun yang kemudian merasa puas, cinta dan tetap suka dengan Pak Jokowi ya partainya lebih dekat kepada kuning. Tapi kan kuning tidak sendirian, Pak. Ini kan matahari langit, matahari langit. Apa tuh? Partai matahari ini ya. Matahari apa itu? Iya. Matahari biru. Matahari biru. Matahari biru. PAN juga kan tak mau kalah, iklannya juga begitu. Mencoba untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Pak Jokowi. Ini tentu karena ada asumsi, ada keyakinan bahwa tingkat kepuasan publik Pak Jokowi yang mencapai sidratul muntaha itu bisa dituangkan kepada partai-partai yang merasa identik dan sesama dengan Pak Jokowi gitu loh. Dan hebatnya PDIP tidak merasa tersinggung atau tidak merasa tersakiti dengan upaya partai-partai lain mengakuisisi atau mengakui Pak Jokowi. Padahal dulu PSI deklarasi Ganjar ributnya nggak habis-habis kan dulu. Itu karena dianggap mendahului keputusan politik dari PDIP. Karena secara resmi PDIP belum memutuskan apakah Ganjar atau Puan. Jadi wajar kalau kemudian PSI diributkan saat itu ya nggak Bang. Tapi ketika ada keputusan resmi tak boleh satupun yang merasa kader PDIP tak tegak lurus. Tapi begini maksud saya. Kalau Golkar mencoba untuk mendapatkan faedah bercocok tanam elektabilitas dari pendukungnya Pak Jokowi, begitupun dengan PAN, ya saya kira bukan hanya soal pakai slogan-slogan melalui iklan, Pak. Harus berani seperti PSI. Taruhlah foto Pak Jokowi di mana-mana. Instruksikan kepada seluruh kader dan para calegnya. Itu lebih afdol, Pak. Banner, baliho, billboard, dan spanduk. Di mana ada logo PAN, di mana ada ketum PAN, disitulah ada Pak Jokowi juga. Mumpung. PD Perjuangan nggak pakai foto Jokowi lagi. Konon Bang Macinton dulu pakai. Gue lihat beberapa brosurnya masih ada sih. Masih ada. Kayaknya udah keburu kecetak. Gini lah, kalau umpama kalau kita lihat nih, yang tadi pakai apa tadi itu, yang katakan kalau 2014, di mana dia? Golkar di mana gitu. Iya kan? Terus kemudian PAN juga di mana waktu itu? 2014, 2019 PAN ada di mana? Ya Gerindra juga ada di mana? Kan gitu aja tuh, Bos. Nah, jadi bahwa politik itu tidak bisa artinya bahwa politik itu semua ya udah muara dari politik itu semua kekuasaan. Semua bahwa politik itu butuh kekuasaan ya, tapi kekuasaan yang bagaimana? Nah, PDI Perjuangan nggak mengambil jalan kekuasaan bersama kekuasaan yang mencoba mengutak-atik apa yang sudah disepakati bangsa ini tentang demokrasi, gitu loh. Nah, kemudian PDI Perjuangan juga tidak silau dengan kekuasaan yang menafikan demokrasi, terus mencoba mengotak-atik konstitusi hanya untuk jabatan tadi. PDI Perjuangan nggak mengambil jalan itu. Artinya bahwa PDI Perjuangan ingin kekuasaan itu yang bisa diabdikan untuk rakyat, tidak menabrak-nabrak konstitusi dan demokrasi, apalagi mengabaikan faktor etika dan moral dalam mengelola kekuasaan itu. Ini nggak populer, tidak Pak. Memang sangat tidak populer. Tapi bangsa ini butuh konsistensi itu Pak, menjaga agar ya cita-cita kemerdekaan kita itu nggak bubar di tengah jalan Pak. Kalau dalam hitungan kalkulasi jabatan, kekuasaan, gitu loh, ya lanjut aja, tambah aja tuh periode. Tapi kita mencoba mengkoreksi perjalanan bangsa kita dari sejak kita merdeka sampai tahun 98, dari era Bung Karno sampai era
Pak Harto, ya, ketika Undang-Undang Dasar belum diamandemen, jadi sumber masalah, Pak. Ketika masa jabatan presiden itu tidak dibatasi, ya kan? Ketika Bung Karno dilulukan jadi presiden seumur hidup apa segala macam, itu yang selalu Bu Mega katakan, jangan silau dengan kekuasaan. Ya gitu loh, jangan melihat istana itu dari sisi terangnya aja, tapi lihat sisi redupnya, gitu loh. Oke. Bung Karno kemudian juga diturunkan, Pak Harto diturunkan. Maka ketika reformasi, kemudian kita coba melakukan mengkoreksi perjalanan bangsa kita sejak 45 sampai 98 itu, Pak. Agar apa? Agar kita bisa stabil berjalan melangkah dalam jalan demokrasi yang sudah kita tentukan. Nah, kenapa kemudian ya bagi PDI Perjuangan hari ini orang mengklaim Pak Jokowi ada diklaim sama partai-partai politik, monggo. Toh sejarah, ya. Fakta sejarah itu menyatakan partai-partai yang apa tadi itu ya bukan sepenuhnya orang yang setia sejak awal bersama Pak Jokowi, gitu loh. Tapi PDI Perjuangan mencoba selalu setia, bukan pada person, bukan pada jabatan, tapi setia untuk mengawal konstitusi dan demokrasi ini, Pak. Kita butuh lah, bangsa ini, menurut saya itu kita butuh satu kekuatan politik yang bisa sebagai bintang memandu perjalanan bangsa ini, Pak. Kalau semua partai politik yang model mengejar jabatan dan kekuasaan secara yaudah berpartai ini ya jabatan kekuasaan segala cara diaminkan, segala cara diupayakan, kan nggak benar, Pak, buat bangsa ini. Tapi Terus politik kita buat apa tuh? Kalau dicerita agama-agama kan gitu juga, Bang. Apa? Yang paling penting itu yang setia di akhir ini kan. Nah, Kalau cerita-cerita kenabian dulu kan murid-muridnya yang awalnya itu musuhnya kemudian jadi setia sampai akhir. Yang paling bahaya yang berbelok di akhir, Bang. Iya. Iya kan? Nah, ini ada kan? Gue ya, masih ingat gue cerita Pak Harto. Pak Harto Judas itu Iskariot ini kan? Iya, itu berbelok di akhir. Di awal setia. iya kan? Iya. Iya, kayak Pak Harto kan sampai sekarang terkenal setia, sampai sekarang menterinya ya Sadillah Mursyid misalnya, sampai detik-detik terakhir masih mendampingi Pak Harto di saat semua yang udah menikmati kekuasaan rezim Orde Baru akhirnya meninggalkan balik kanan. Gitu kan. Itu yang kemudian dianggap ya akhirnya jadi PD Perjuangan merasa udah balik kanan belum dari Jokowi. Maksudnya gimana tuh? PD Perjuangan sekarang balik kanan nggak dari Jokowi? Atau Jokowi udah dirasa balik kanan nggak dari PD Perjuangan? Ya, PDI Perjuangan itu nggak pernah belok-belok, Pak. PDI Perjuangan tegak lurus, menjaga demokrasi kita, menjaga konstitusi kita. Nah, itu loh. Kami kan keyakinan ideologi perjuangannya kan itu. Dengan Pancasila 1 Juni 1945. Bagaimana menjaga bangsa ini dengan, kalau dibahasakan oleh almarhum Pak Taufik Kimas sebagai Ketua MPR RI, Pancasila, 4 pilar kebangsaan itu. Kami kan berjalan di rel itu, Pak. Gitu loh. Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berjalan di situ, Pak. Nggak ada belok-belok kami dari situ. Kami tidak mau kemudian ya PDI Perjuangan ini berbelok dari rel 4 pilar tadi itu hanya karena kekuasaan tadi, Pak. Nah gitu loh. Maka tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kami kokoh di sana. Nggak kompromi. Tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kami kokoh di situ. Karena itulah dasar kita berpolitik, Pak. Menjaga itu, konsisten di situ. Oke, Bang Edi Pray. Terakhir.
ini PDI ini Anda akan baca makin ada titik temu nggak nanti suatu hari, suatu waktu dengan Pak Jokowi, atau memang sudah sulit banget nih, makin lama makin jauh, makin dingin, makin beku seperti yang Anda bilang tadi gitu. Ada dua kemungkinan ya. Kalau kita memahami politik kita dari dulu itu cukup cair, saling berangkulan, maka sangat mungkin suatu waktu akan ada titik temu antara Jokowi dan PDIP. Tapi kalau kita menggunakan istilah talak tiga, ini kan terjadi dalam Islam ya. Jadi harus nunggu dulu Pak Jokowi berkoalisi dengan partai yang lain, mesra dengan yang lain. Setelah itu cerai dengan koalisinya Pak Jokowi ya. Dalam beberapa bulan, dalam beberapa waktu yang lama bisa balik lagi dengan PDIP. Kalaupun toh ingin balik dengan PDIP, PDIP ingin balik dengan Pak Jokowi, butuh waktu. Setelah Pak Jokowi hilang bulan madunya dengan teman kongsinya di 2024 ini Pak. Tinggal kita uji apakah kemesraan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto seberapa lama bulan madunya Pak. Kalau terus berlanjut 5 tahun, 10 tahun, kemungkinan untuk balik kepada PDIP agak rumit. Karena nggak mungkin talak kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau bulan madu kebersamaan antara Jokowi dan Prabowo seumur jagung misalnya, maka kemungkinan untuk rujuk dengan PDIP Pak Jokowi sangat terbuka Pak. Ya, atau Itu mungkin, logika rujuknya. iya. Atau mungkin PDI yang akhirnya bermesra-mesraan dengan Prabowo dan Jokowi ini Bang. Betul. Bergabung dan kemesraan ini Iya, kalau mau jujur sebenarnya sepanjang kampanye Pilpres ini jarang sebenarnya teman-teman PDIP, jarang sebenarnya teman-teman Gerindra yang secara agresif mengkritik satu sama yang lain. Yang sering dikritik sebenarnya oleh teman-teman PDIP itu adalah Pak Jokowi. Atau yang sering disebut oleh Bang Masinton Samsul. Itu. Kalau menyerang agresif dengan Pak Prabowo-nya itu agak nggak terlampau kelihatan sebenarnya. Begitupun dengan Gerindra. Kan nyaris kita tidak pernah mendengar misalnya teman-teman Gerindra itu agresif menyerang Megawati, menyerang PDIP. Jadi yang menjadi problem utama sebenarnya dalam konteks 2024 bagaimana sikap politik Pak Jokowi yang sudah tak sejalan dengan PDIP. Itu kemungkinan yang pertama Pak ya. Jadi harus nunggu bagaimana bulan madu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kapan berakhirnya. Itu loh Pak. Baru kemudian kalau memang sudah cepat berakhir sangat mungkin akan berkoalisi dan kembali rujuk. Nah, tapi yang kedua Pak menurut saya, kalau kita membaca kecenderungan sejarah kan ada pertaliannya yang sebenarnya bisa kita lihat. Bagaimana hubungan Mbak Megawati dengan Pak SBY. Itu kan sampai sekarang nggak selesai secara psikologi politik. Padahal Pak SBY saat itu hanya menteri yang konon menyatakan tidak maju dan maju. Kan kasusnya itu aja Pak. Dan titik temunya hampir 40 tahun. 40 tahun apa 20 tahun? Berapa? Enggak 2004. 2004 sampai 2024 berapa tahun tuh? 20. Wajar panak pesantren hitung-hitungan jaga hancur. Iya, benar-benar. Berapa? 25 tahun. Agak lupa dunia luar ya. Agak Mas lupa, Anton, ya. betul. Orang Madura nyebut 40 itu 25. Itu kejadian 2004 loh. Itu kan case-nya sebenarnya tidak terlampau serumit seperti sekarang. Konon ini kan dalam tanda kutip ya, psikologi politiknya nggak ketemu itu hanya karena Pak SBY yang awalnya menyatakan tidak akan maju tapi tiba-tiba maju. Per hari ini itu kan sulit untuk bertemu ya. Ada titik temu, sumbu temu antara Megawati dengan SBY. Nah, case-nya dengan Jokowi agak beda, Pak. Setelah kebersamaannya 25 tahun dengan PDIP dengan Pak Jokowi, tiba-tiba kemudian pisah jalan di akhir. Jauh lebih menyakitkan dengan peristiwa Jokowi 2024. Jauh lebih menyakitkan daripada peristiwa SBY 2004 dengan kasus 2024. Patah hati lebih berat nih ya. Bukan hanya patah hati, Pak. Rasanya sampai kiamat ini agak rumit ini, Pak. Gimana? Nggak ada sih rumusnya ini, Pak. Ini orang seperti figur Pak SBY nggak mau maju aja per hari ini itu nggak ada titik temu. Apalagi jelas-jelas setelah 23 tahun bersama-sama pisah jalan, cerai berai, talak 3. Bagi saya agak susah untuk menemukan jalan temunya. Kalaupun toh tidak sampai kiamat ya mungkin nunggu lebaran kuda. Tapi dengan ada memilih rekan yang baru ini, bola muntah ini buat Pak Jokowi, dari pilihan yang ada Pak Jokowi akan lebih berat kemana menurut Anda? Ya semuanya lah teman-teman barunya. Dengan Gerindra oke, dengan Golkar oke, dengan PAN juga oke, dan tentu ada teman yang paling baru adalah PSI. Per hari ini saya kira memang ketiga partai yang kita sebutkan di luar PSI ini akan mesra terus dengan Pak Jokowi.
Oke. Ya, artinya memang tegak lurusnya dengan Pak Jokowi ya. Cuman kan problemnya adalah kalau sudah Pak Jokowi tak jadi presiden, itu kan yang menjadi pertanyaan besar. Apakah ketiga partai ya, yang saat ini selalu menyatakan bagian dari tim Pak Jokowi, Gerindra, Golkar dan PAN, akan terus sami'na wa ta'na dan tegak lurus? Hanya waktu yang bisa menjawab, Pak. Meskipun kalau dari presiden sebelumnya sampai sekarang jualannya Demokrat itu masih SBY. Masih SBY. Sampai sekarang jualannya PD Perjuangan masih Megawati. Betul. Sampai sekarang bahkan PKB for some extent masih memperebutkan nama Gus Dur. Betul. Artinya PDI malah Soekarno, Bos. iya Soekarno. Semua Betul. presiden-presiden yang sudah jauh sekali lewat masa jabatan. Dulu saya sempat mengatakan Jadi bahwa Jokowi mungkin saja masih bisa jadi kapital politik. saya kan dulu pernah mengatakan sebelum terjadi huru-hara seperti sekarang ini, saya selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi posisinya sebagai presiden ini kan menjadi darling, menjadi magnet dari semua partai politik. Tentu ingin dekat dengan Pak Jokowi, tentu ingin mengkapitalisasi posisi Pak Jokowi yang sangat powerful. Tapi saya selalu mengatakan ingat ya bahwa cinta tulus ya, dari partai kepada Pak Jokowi cuma dari PDIP karena kebersamaannya 23 tahun. Di luar itu mungkin cinta monyet, Pak. Cinta semusim, One night cinta stand. anak SD. Bukan one night Kenapa? stand, ya? Cinta ini bertemu ya karena memang ya cinlok bukan cinta monyet, cinlok sih sepertinya. Cinta semusim yang kapan saja bisa bubar. Yang tulus? Karena tidak ada pertalian ideologis dengan Gerindra. Pak Jokowi itu kan tidak ada pertalian ideologis, yang ada adalah pertalian konfrontatif selama 10 tahun. Tak ada pertalian ideologis dengan Golkar, tak ada pertalian dengan PAN, Pak, secara ideologis. Tapi saya dibully saat itu. Dan bahkan ketika Pak Jokowi jelas berbeda dengan PDIP, ini pengamat selalu salah prediksinya. Saya kan polos membaca politik, Pak. Membayangkan Pak Jokowi yang 23 tahun bersama PDIP kemudian pisah ya, juga tak masuk di akal bagi kita. Termasuk membayangkan, saya selalu mengatakan PKS dan PKB satu kolam itu nggak masuk di akal ke saya, Pak. Terlalu polos kita berpolitik. Apa dia bilang cingkrang sama sarung? Iya, kelompok cingkrang sama sarungan bisa satu kolam itu kan rumit, Pak, cara menjelaskannya. Jadi inilah yang saya kira bahwa saya sulit bagi saya untuk membayangkan setelah Pak Jokowi jadi tak lagi jadi presiden tanggal 20 Oktober 2024, saya nggak tahu apakah cinta sejati per hari ini yang diberikan oleh Gerindra, Golkar, PAN dan partai-partai pendukung koalisinya Pak Prabowo dan Gibran itu akan semesra seperti saat ini. Ya, nanti mungkin tanggal 21 Oktober 2024 Bang Masinton akan nyanyi Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi. Atau jangan-jangan nanti bandol politiknya sudah mulai berubah. Ketika 14 Februari sudah secara definitif muncul siapa kira-kira capres yang akan menang. Mungkin magnetnya semakin dipercepat, Pak. Bukan 20 Oktober lagi, tapi per 14 Februari akan ada idola baru di situ. Akan ada idola baru yang akan menjadi suksesor presiden selanjutnya. Kalau satu putaran. Nah, kalau 2 putaran kan 26 Juni. Mazhabnya apa nih? Kalau saya di situ, Pak. Jadi ada 2 kemungkinan itu. Kemungkinan rujuknya ada, tergantung bulan Maduju dengan kongsi politiknya hari ini yang terjadi dengan Pak Jokowi, atau yang kedua, ini akan lebih parah ya dari kasus 2024. Lebih parah dari kasus 2004 maksud saya ketika dengan Pak SBY dengan 2024. Pak SBY yang cuman segitu aja, kira-kira gitu case-nya, apalagi yang hari ini terjadi dengan Pak Jokowi. Inilah yang saya kira agak rumit ya, karena yang bisa membolak-balikkan hati seseorang itu hanya Tuhan, Pak. Dan Kita tidak pernah tahu. di seluruh dunia yang paling mengerikan itu adalah perang saudara. Betul, Pak. Oke, sampai jumpa lagi di Toko.